Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau tunjukin ke kalian sebuah rakitan PC murah meriah. PC yang oleh pemiliknya selain mau dipakai untuk nugas sekolah, dia juga pengen dipakai untuk mainin beberapa game PC serta game emulator Android yang memang wah. Game-game yang mau dia mainin itu antara lain ada GTA 5, Genshin Impact, PUBG Mobile, COD Mobile, serta game Free Fire kesukaan para bocah. Untuk budget dari rakitan ini sendiri adalah cuma di kisaran 2 jutaan rupiah. Walau memang kedepannya ini PC-nya wajib di-upgrade beberapa spare part utamanya biar terjaga dan nggak lemah. Apa aja spesifikasi yang dipakai serta bisakah performanya seperti yang diharapkan pemiliknya yang ramah? Tontonin videonya tapi jangan sambil marah-marah, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga rezeki kalian makin melimpah. Oke, untuk mempersingkat durasi di sini, kita langsung aja bahas spesifikasi serta harga-harganya. Harganya sendiri adalah harga rata-rata di online shop kalau kalian mau rakit sendiri ya. Kalau kalian beli rakitan jadinya tentu aja bakalan lebih mahal karena masih ketambahan jasa rakit PC dan lain sebagainya. Dan juga untuk harga bisa jadi di lain tempat lebih murah, bisa jadi di lain tempat lebih mahal. Jadi ini hanya harga rata-ratanya aja. Oke, pertama di sini adalah motherboardnya dulu kali ya. Motherboard pada PC rakitan ini dia pakai Asus H61MC. Motherboard untuk soket 1155 ini support prosesor Intel generasi kedua dan ketiga. Harganya sendiri rata-rata di online shop bisa dibeli dengan harga Rp500.000. Selanjutnya prosesor yang dipakai di sini adalah prosesor sederhana, yakni Intel Core i3 2100. Prosesor seharga 250 ribuan ini punya 2 core dan 4 thread yang mana speednya sendiri adalah 3,1 GHz. Prosesor ini sendiri adalah prosesor Intel generasi kedua atau biasa disebut dengan Sandy Bridge. Kemudian RAM-nya sendiri awalnya adalah RAM DDR3 4GB Patriot dengan speed 1600 MHz saja. Karena RAM ini masih kurang stabil besarnya untuk ngangkat game-game yang dipengenin pemiliknya, akhirnya kita tambahin lagi satu keping RAM 2GB GDDR3 1600 MHz. Ini kita lakukan supaya RAM-nya nanti besarnya jadi 6GB. RAM 4GB dan 2GB DDR3 bisa kita dapetin di kisaran harga Rp250.000. Untuk urusan grafik cardnya sendiri, PC ini pakai VGA dari Radeon, yakni HD5670. Spesifikasinya sendiri bisa dibilang masih minimalis dengan 1GB GDDR5 128-bit. VGA ini punya bandwidth sebesar 64GB dan TDP sebesar 65W aja. Dengan minimum PSU yang diminta adalah 250W. Untuk storage-nya, PC-nya udah dipasangin SSD sama pemiliknya, yakni SSD Colorful 120GB yang punya harga Rp290.000. Untuk casing dan PSU-nya sendiri, di sini pakai casing new dari Alcatros yang di dalamnya udah disertakan PSU bawaannya sebesar 250W. Casing Alcatros ini sendiri beserta PSU-nya dia dijual di marketplace seharga Rp375.000. Jadi dari kesemua spare part yang dipakai di sini, semua dibeli dengan kondisi bekas dan cuma casing plus PSU-nya aja yang dibeli dalam kondisi baru. Oke, untuk totalan dari semua part PC ini adalah senilai Rp2.350.000. Sebelum kita ke pengujian gamenya, di sini ada beberapa hal yang menurut saya perlu di-upgrade ke depannya. Yang paling utama adalah PSU tentu saja. Saya tetap nyaranin sama pemiliknya kalau udah ada budget bisa beli PSU yang lebih bagusan dan lebih aman. Minimal PSU 400W yang udah tersertifikasi 80+. Dan RAM-nya kalau ada rezeki bisa dimentokin ke 8GB. Kemudian prosesornya bisa di-upgrade lagi ke Core i5 Gen 2 supaya tambah jos lagi. Oke, saatnya pengujian gamenya. Seperti yang udah saya bilang, game-game yang mau kita tes di sini antara lain adalah Genshin Impact, GTA 5, PUBG Mobile, COD Mobile, game sejuta bocil Free Fire Max, kemudian ada Roblox, dan yang terakhir tentu aja Minecraft. Dan seperti inilah hasilnya. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know.
get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we have. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer, so come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, Baiklah, baby, jadi dari hasil pengujian tadi kita bisa lihat sebenarnya secara minimalis kita udah bisa mainin game-game yang dipengenin pemiliknya dengan relatif cukup lancar. Lagi dan lagi dengan settingan minimalis di 720p utamanya untuk game Genshin Impact dan GTA 5-nya. Sedangkan untuk game-game emulator Android macam PUBG Mobile, COD Free Fire, dan Roblox masih bisa cukup enak dipakai main dengan FPS yang cukup stabil di kisaran 40 hingga 60-an FPS. Untuk game Minecraft, walaupun FPS-nya terlihat cukup tinggi, tapi masih sangat banyak stuttering yang mana ini disebabkan oleh karena performa prosesornya yang masih kurang sip. Oke, jadi seperti itulah tadi rakitan PC sederhana 2 jutaan kali ini. Sudah saya sampaikan beberapa tips untuk upgrade-nya supaya ini PC bisa lebih baik lagi performanya dan lebih aman lagi dipakai ke depannya. Sekian video rakitan PC kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.